Meski sebelumnya penyelesaian elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK di Kabupaten Bondowoso berlangsung alot, namun dalam 3 hari terakhir ini penyelesaiannya berlangsung signifikan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Bondowoso sampai 9 Juni 2020, baru 27.168 hektar atau 40% sawah yang terdata. Berselang 3 hari, ERDKK mencapai 70%. Menurut Sekda Bondowoso Saifullah, naiknya penyelesaian ERDKK ini berpengaruh terhadap pendistribusian pupuk, mulai dari harga, pembelian yang ujungnya berdampak terhadap transaksi ekonomi. Hal ini menurut Sekda tak lepas dari peran serta Dinas Pertanian, PPL, camat dan kepala desa serta semua pihak terkait. Jelaskan Pak terkait dengan kebijakan apa sih Pak mengatasi masalah pupuk yang langka ini? Pupuk ini ada 2 persoalannya. Pertama, harga yang membumbung tinggi. Kedua, kesulitan petani karena pupuk tidak memberikan jaminan keberadaannya. Nah, persoalan pupuk ini akan selesai ketika ERDKK kita selesaikan. Nah, hari Senin kemarin ketika kami memetakan persoalan ini bersama PPL, ternyata kita temukan mekanisme kerja di kecamatan, di desa ini yang perlu dibangun bersama-sama. Pak Camat, Kepala Desa, PPL, dan didorong oleh kebersamaan di tingkat kabupaten. Makanya langkah saya pertama, kita bagi tugas dengan asisten. Asisten 1 bertanggung jawab bagaimana mekanisme kinerja antara Pak Camat, Kepala Desa dengan PPL kita dorong. Asisten 2, bagaimana tata niaga harga ini bisa terkendali dengan melakukan langkah-langkah ya, memanggil distributor, menertibkan penyalur, kios-kios itu. Nah, tugas saya apa? Bersama PPL mendampingi bekerja keras bagaimana petani bisa menunjukkan luas lahannya, terus SPPT-nya sehingga PPL mudah memasukkan mengentry kepada RDKK. Ternyata dengan semua komponen bergerak hari ini, kita rasakan di desa, di kecamatan, semua bergerak untuk menyelesaikan RDKK ini, sehingga dalam waktu hanya 2-3 hari sudah tercapai 30%. Ini kebanggaan. Dan ini sebuah kerja keras yang luar biasa antara kami, asisten, Pak Camat, Kepala Desa, dan jajaran PPL, dan seluruh Dinas Pertanian. Sampai detik ini sudah berapa persen kira-kira? 70%. Padahal waktu kami awal kerja masih 40%. Mungkin ada target Pak untuk bisa akhir Juni harus sudah 100%. Yang menjadi catatan masyarakat kita ini ERDKK untuk 2020. Seharusnya ini kan ERDKK harus selesai 2019. Nah ini, ya oke, alasan COVID ada mungkin. Tapi menurut saya inilah perlu ketelitian kita, memahami persoalan. Jadi ada kepentingan besar sekali di masyarakat. Bagaimana pupuk? Karena ini kalau gagal pertanian, produksi turun, maka dampaknya akan berdampak kepada masyarakat. Yang rumah tangga yang dulunya bisa menyekolahkan anaknya, bisa-bisa tidak menyekolahkan karena hasil panennya sudah gagal. Yang paling bermasalah lagi nanti seorang petani yang biasanya melakukan zakat dengan infak, ini bisa tidak dikeluarkan karena gagal panen. Berarti ada transaksi-transaksi ekonomi di masyarakat yang bisa terputus. Oleh karena itu, 1 minggu ini kami kerja keras bersama semua pelaku di pemerintahan ini, Pak Asisten 1 dan 2, termasuk dengan Dinas Pertanian, PPL, Pak Camat ini. Makanya izinkan saya dalam kesempatan ini, saya terima kasih dan kepada Pak Camat, Pak Kades, PPL, dan Dinas Pertanian. Ayo kita terus bergerak sampai persoalan ERDKK ini bisa selesai. Dan saya juga sedikit bahagia dengan 70% ini. Tapi target masih belum tercapai. Saya berharap sebelum akhir Juni lah, kalau bisa tercapai 100%. Tadi malam saya dapat WA dari teman-teman penyuluh masih di lapangan, siang malam bersama Pak Camat, bersama Kepala Desa. Jadi kami bangga itu. Inilah bukti kerja kita menyelesaikan satu persoalan, yaitu pupuk di Bondowoso dengan kebersamaan semua kekuatan ini. Target besarnya seperti apa sih Pak nantinya akan dicapai? Kalau RDKK selesai akhir Juni, maka kemungkinan besar dropping pupuk akan ditambah lagi oleh pusat. Karena pupuk ini akan di-dropping sesuai dengan kebutuhan RDKK-nya. Dan BNI kemarin sudah ketemu kita, rapat koordinasi dengan kita, BNI akan menyiapkan kartu tani itu. Kalau ini Informasi yang dihimpun, data yang diambil dari ERDKK itu dari RDKK, sehingga apabila petani terdata, maka pupuk bersubsidi akan bisa dialokasikan.
Dari Bondowoso, Latifahul Jahara, Petisi TV melaporkan.